Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang transportasi tumbuhan. Apa sih transportasi pada tumbuhan itu? Proses transportasi pada tumbuhan adalah proses pengangkutan sebuah zat dari satu titik pusat dan menyebar ke bagian-bagian yang ditujunya. Proses transportasi tumbuhan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, transportasi nutrisi untuk bahan fotosintesis, dan yang kedua, transportasi hasil fotosintesis untuk mengedarkan hasil fotosintesisnya. Proses transportasi nutrisi tumbuhan yang menyalurkan air dan zat hara tanah hingga menuju daun untuk fotosintesis dengan cara osmosis dan difusi, lalu masuk ke rambut akar dan masuk ke epidermis, lalu ke korteks, kemudian menuju endodermis, dan kemudian ke parisikel, lalu menuju pembuluh flem. Proses itu disebut ekstravaskuler. Pengangkutan air dari flem akar menuju ke daun, proses pengangkutan itu disebut vaskuler. Lalu proses transportasi hasil fotosintesis diedarkan dengan pembuluh flem ke seluruh tubuh tumbuhan yang berkonsentrasi rendah. Apa sih tujuan dari praktikum ini? Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengamati proses pengangkutan pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah tumbuhan pacar air, gelas plastik, pewarna, air, cutter, dan lidi untuk mengaduk. Oke, yang selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan praktikum tentang transportasi tumbuhan menggunakan tumbuhan pacar air. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita mulai praktikumnya ya. Kita siapkan 4 buah gelas aqua plastik, lalu air mineral, dan selanjutnya tumbuhan pacar air, cutter, dan pewarna makanan, yang terakhir lidi untuk mengaduk. Oke, langsung saja kita lihat praktikumnya ya. Kita letakkan gelas plastik menjadi 4 bagian, lalu kita isi dengan air mineral secukupnya, satu-satu, yang kedua, dan yang ketiga, dan yang terakhir. Oke, sudah cukup. Yang selanjutnya kita masukkan pewarna makanan, jeng jeng jeng, berwarna merah. Oke, merah semua ya. Lalu kita aduk menggunakan lidi yang sudah kita siapkan agar pewarna makanannya tercampur dengan air. Nah, selanjutnya kita ambil tumbuhan pacar airnya
dengan akar dan juga daun. Tumbuhannya lengkap ya, ini bagian-bagian tumbuhannya. Dan yang kedua, kita persiapkan tumbuhan pacar air lagi dengan tidak menggunakan akar. Akarnya kita potong. Oke. Dan yang ketiga, tidak menggunakan akar dan juga daun. Jadinya seperti ini. Dan yang terakhir, dengan tidak menggunakan daun tetapi masih menggunakan akar. Oke, setelah ini kita tunggu minimal 2 jam. Oke teman-teman, beginilah hasil dari percobaan praktikum kali ini, yaitu dengan yang utuh ini, dengan adanya batang, akar, dan daun ini lengkap. Ada proses transportasi air ke atas, tetapi tidak terlalu kelihatan. Ini sedikit kelihatan bercak-bercak merah ini. Dan yang kedua, dengan adanya daun tetapi tidak ada akarnya, ini sedikit lebih pekat, lebih merah. Dan yang ketiga, tanpa daun tetapi masih ada akarnya. Ini prosesnya, dan jadinya seperti ini, naik tetapi tertahan di ini, bekas dari tempatnya daun ini. Dan yang keempat, tanpa daun dan juga akar, ini yang paling pekat. Mengapa terjadi seperti ini? Karena tanaman pacar air tanpa akar lebih cepat menyerap air dibandingkan dengan tanaman pacar air yang berakar utuh. Ini ada akar, ada daunnya. Hal ini dikarenakan air langsung masuk dari celah-celah atau pori-pori batang dan masuk ke pembuluh xilem. Nah, air yang sudah masuk ke pembuluh xilem tidak dapat tertarik kembali ke akar oleh gaya gravitasi, tetapi udara yang kering dapat menarik air tersebut seperti ini. Sedangkan tanaman yang berakar utuh seperti ini dan juga ini, laju transportasi air lambat dikarenakan air harus melewati bulu-bulu akar ini, seperti ini, bulu-bulu akar ini, epidermis, korteks, endodermis, parisikel, dan baru masuk ke pembuluh xilem. Oke. Demikian percobaan praktikum IPA kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pada praktikum tentang transportasi tumbuhan kali ini dapat disimpulkan bahwa transportasi terjadi ketika air diserap oleh tanaman melalui akar bersama-sama dengan unsur hara yang terlalu di dalamnya, kemudian diangkut ke bagian atas tanaman, terutama daun, melalui pembuluh xilem. Begitu juga dengan proses tanaman pacar air, yang proses terjadinya percobaan menunjukkan pengangkutan molekul air yang terlihat dari batang tanaman pacar air tersebut. Demikianlah praktikum IPA kali ini, semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye bye.